Nah, kadang kita bertanya nih, kenapa banyak orang Aceh berobat ke luar negeri, terutama ke Malaysia ataupun ke Penang? Padahal katanya kan mahal. Atau jangan-jangan ini cuma gengsi atau ikut tren. Tapi tidak ada orang yang mau meninggalkan negerinya hanya untuk berobat jika ia masih punya harapan di rumahnya sendiri. Saya tidak berbicara teori, tapi hanya berbicara pengalaman. Ibunda saya sempat sakit dulu berbulan-bulan, obat datang, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, dan ganti lagi. Dan dokternya kadang juga ikut berganti, yang tetap sama cuma satu, yaitu ketidakpastian. Diagnosis tidak jelas, pemeriksaan penunjang minim. Obat diberikan berdasarkan keluhan, bukan berdasarkan kepastian hasil pemeriksaan penunjang. Dan kondisi semakin memburuk, akhirnya harus dirujuk ke provinsi dengan tubuh yang semakin lemah pada saat itu. Dan di titik itu kami pun akhirnya sadar, kami bukan lagi mencari rumah sakit terbaik, tetapi kami cuma mencari jawaban. Akhirnya kami ke Penang, yang pada saat itu katanya mahal. Hari pertama bertemu dengan dokter, bukan langsung diberikan obat, tapi diarahkan cari dulu penyebabnya. Dan pemeriksaan penunjang pun dilakukan. Hari kedua keluar hasilnya dan dikonsulkan dengan dokter yang lebih ahli. Bukan mendadak datang obat untuk coba-coba, tapi mencari penyebabnya dulu. Hari ketiga masih dilakukan pemeriksaan lagi, dan hari keempat baru dokter berkata, sekarang kita tahu apa masalahnya, baru obat diberikan. Kami pulang ke Aceh, dan sesuatu yang hampir tidak kami percayai pun terjadi. Hari pertama minum obat, perubahan terlihat sangat signifikan. 4 hari kemudian, ibunda sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. 4 hari setelah berbulan-bulan tanpa kepastian. Dan yang lebih ironis, bayangkan biayanya itu justru lebih murah daripada total biaya yang sudah kita habiskan di negeri kita sendiri. Jadi pertanyaannya, bukan lagi kenapa orang Aceh berobat ke Penang, tapi kenapa rakyat harus pergi jauh hanya untuk mendapatkan diagnosis yang jelas. Rumah sakit kita punya gedung yang megah, alat yang canggih, program kesehatan kita berjilid-jilid. Tapi kalau sistemnya itu masih coba dulu obatnya, dan saat akan dilakukan pemeriksaan penunjang tetapi tidak ada fasilitas, maka yang terjadi percobaan bukan penyakitnya tetapi adalah pasiennya. Dan ini bukan soal luar negeri lebih hebat, tapi ini soal pendekatan medis yang berbeda. Di sana, obat adalah keputusan terakhir, tapi di sini kadang obat jadi tebakan pertama. Rakyat itu tidak butuh janji pelayanan, tapi rakyat itu pada saat sakit dia butuh kepastian, kejelasan. Karena bagi keluarga pasien, setiap hari bukan sekedar waktu yang hilang, tapi harapan yang perlahan mulai mati.